Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari analisis proses bisnis mengenai UMKM. Di sini kami mengambil UMKM Citrasari, di mana Citrasari ini fokus pada bidang pada proses bisnis menjual kue, catering, dan menjual oleh-oleh khas Tanjung Pinang. Baiklah, eh, materi pertama yaitu identifikasi UMKM yang akan dijelaskan atau dibacakan oleh saya, yaitu Hairunisha Nurhana dengan NIM 1916111. Identifikasi UMKM. Berdasarkan proses bisnis, identifikasi proses bisnis ini terbagi menjadi dua, yaitu utama dan pendukung. Di mana proses bisnis utama ini adalah proses bisnis yang menjadi kegiatan utama pada sebuah perusahaan. Nah, pada Citrasari, proses bisnis utamanya itu ialah menjual kue, catering, dan menjual oleh-oleh khas Tanjung Pinang. Selanjutnya yaitu proses bisnis pendukung. Proses bisnis pendukung ini merupakan proses bisnis yang berjalan di perusahaan untuk mendukung proses bisnis utama. Nah, pada Citrasari, proses bisnis pendukungnya ialah merekrut karyawan, mengatur dan mencatat persediaan perusahaan, mengatur kondisi keuangan, menganalisa kebutuhan konsumen, menyediakan barang, manajemen pembelian produk, pembayaran, penggajian, dan pembelian bahan baku. Selanjutnya kita masuk materi yang kedua, yaitu menggambarkan proses bisnis dari Citrasari. Nah, pada proses bisnis utama di Citrasari ini, kegiatan yang dilakukan ialah menjual kue, catering, dan menjual oleh-oleh khas Tanjung Pinang. Untuk menjual kue, Citrasari ini menyediakan kue-kue tradisional, di mana Citrasari ini ingin memperkenalkan kue-kue tradisional ini ke semua lapisan masyarakat, ke tingkat nasional maupun internasional. Proses bisnis ini dilakukan secara detail, di mana sebelum memproduksi kue-kue tersebut, Citrasari melakukan penganalisaan kebutuhan konsumen terlebih dahulu. Lalu untuk catering, pada Citrasari, konsumen akan datang ke Citrasari secara langsung dan memilih menu catering yang akan mereka pesan. Apabila menu tersebut sudah cocok dengan konsumen, maka konsumen akan mengkonfirmasi pesanan dan melakukan pembayaran. Untuk oleh-oleh khas Tanjung Pinang, konsumen dapat datang langsung ke outlet Citrasari dan memilih oleh-oleh yang akan mereka beli. Selanjutnya, customer dapat langsung ke kasir untuk melakukan pembayaran. Nah, pada proses bisnis utama ini untuk kue dan catering, konsumen juga dapat melakukan pembelian atau pemesanan by phone, di mana mereka dapat menelpon Citrasari, lalu pihak Citrasari mengkonfirmasi ke bagian dapur, dan bagian dapur itu akan mulai membuatkan pesanan mereka seperti itu. Lalu untuk proses bisnis pendukung, Citrasari melakukan perekrutan karyawan terlebih dahulu, di mana pada tahap ini Citrasari benar-benar menyeleksi orang-orang yang akan bergabung pada perusahaannya. Setelah itu, Citrasari juga menganalisa kebutuhan konsumen, di mana Citrasari berusaha menciptakan produk-produk sesuai yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen. Untuk penyediaan barang, Citrasari sangat amat memperhatikan persediaan barang yang masih tersedia maupun yang sudah habis. Apabila bahan tersebut telah habis, dengan segera Citrasari melakukan pembelian bahan-bahan tersebut. Untuk mengatur kondisi keuangan Citrasari, Citrasari selalu menganalisa bagaimana situasi harga bahan baku, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, dan keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran, dan margin terkontrol dengan adanya data yang komplit. Untuk manajemen pembelian produk Citrasari, mereka itu melibatkan supplier dan distributor dengan tujuan membeli semua barang dan jasa untuk selanjutnya diproses dan dijual kembali guna mendapat keuntungan. Materi selanjutnya yaitu evaluation phase process yang akan dibacakan atau dijelaskan oleh teman saya, yaitu Syarif Hidatullah. Kepada Syarif, saya persilahkan. Untuk evaluation phase proses sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama penting, yaitu UMKM Citrasari sendiri berfokus pada penjualan kue, catering, dan penjualan oleh-oleh khas Tanjung Pinang, dengan berusaha memperkenalkan kue-kue tradisional dan oleh-oleh khas Tanjung Pinang ke tingkat nasional dan internasional, dan berusaha menciptakan produk-produk sesuai yang diinginkan dan dibutuhkan pasar tersebut, seperti kantor, masyarakat, dan lain-lain dengan kualitas yang bagus, tetapi harga tidak terlalu tinggi, higienis, dan halal.
Hal ini sesuai dengan visi dan misi Citrasari, di mana menjadikan Citrasari sebagai UMKM terkemuka di Provinsi Kepulauan Riau khususnya. Fokus awal dari Citrasari adalah makanan tradisional, dikarenakan letak lokasi geografisnya yang sangat strategis karena berdekatan dengan Singapura dan Malaysia. Sehingga kita berharap besar bisa membawa kue-kue tradisional ini ke dunia atau internasional. Yang kedua di sini, kemungkinan untuk dijalankan. Owner Citrasari sering menjadi pemateri dan pembicara di acara-acara besar. Citrasari juga sebagai UKM, entrepreneur dan socialpreneur. Selain itu, Citrasari juga menjadi objek wisata untuk bidang kuliner, sehingga kegiatan-kegiatan ini mendukung organisasi dalam mencapai tujuan utamanya tersebut. Yang ketiga di sini tidak berfungsi, yaitu proses bisnis yang ada di Citrasari semuanya berfungsi dengan baik dan dapat menunjang pencapaian perusahaan tersebut sehingga tidak ada kegiatan proses bisnis yang merugikan Citrasari. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aulia Novianti Eka Putri. Kepada Aulia disilahkan. Identify case types. Di sini identify case types terbagi menjadi 4. Yang pertama ada product type. Properti ini mengidentifikasi jenis produk yang ditangani oleh suatu organisasi. Di sini perusahaan Citrasari menangani atau menyediakan produk berupa makanan dan bahan makanan yang masih dalam keadaan belum jadi atau mentah, sehingga harus diolah lagi. Produk makanan ini berupa kue, tumpeng nasi kotak, oleh-oleh atau makanan khas Tanjung Pinang, dan lain-lainnya. Sedangkan produk makanan yang belum jadi berupa tepung kentang, tepung ketan hitam, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu service type. Properti ini mengidentifikasi jenis layanan yang ditangani organisasi, mirip dengan cara jenis produk mengidentifikasi jenis hasil nyata. Jenis layanan yang dilayani Citrasari adalah order by phone dan order secara langsung, di mana order by phone customer memesan produk dengan cara menelpon admin Citrasari. Sedangkan untuk order secara langsung, customer dapat langsung datang ke Citrasari dan memesan langsung di tempat. Yang ketiga yaitu channel. Properti ini mewakili saluran yang dilalui organisasi kebijaksanaan pelanggannya. Untuk kontak customer secara langsung, pembayaran yang dilakukan di tempat secara langsung. Customer bisa membayar DP atau langsung membayar lunas. Untuk kontak customer by phone, customer dapat melakukan pembayaran dengan cara transfer atau bayar di tempat. Dan yang terakhir yaitu customer. Properti ini mewakili jenis pelanggan yang ditangani organisasi. Jenis pelanggan yang ada di Citrasari cukup banyak, di antaranya sekitar 80% adalah pelanggan tetap, mulai dari beberapa tahun yang lalu. Sisanya ada pelanggan yang berasal dari pelancong atau turis-turis yang berkunjung ke Citrasari, dan juga pelanggan yang hanya sesekali berbelanja di Citrasari. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.